bonus buat kamu. Makasih Pak. Oh ya Mas, tadi aku lihat kamu bagi-bagi bonus ke karyawan kamu. Boleh nggak aku minta naikin uang dapur? Rani, kamu pinter-pinter aja atur uang itu, ya. Aku jebol mama sih, nggak mau beliin aku sepatu. Mas, sepatu Nova rusak. Kayak gini di Seoul juga masih aman kok, masih bisa. Apa susahnya sih Mas nyenengin anak kamu? Terus kamu nyalain aku? Hah? Kamu ini sebagai istri itu nggak berguna, apa sih? Kamu royal ke orang lain, sedangkan ke istri kamu? Hah? Ngacak. Kamu mau ngapain? Kamu jangan bakar pakai mau kirim, mah. Kamu harus ingat, surga kamu ada sama aku. Tak ada yang lebih menyakitkan. Bertahun-tahun mendampingi, tapi tak pernah dianggap penting. Seorang istri begitu tulus dan setia membangun rumah tangga, tapi dianggap orang asing oleh suaminya sendiri. Bahkan untuk bersuara pun, ia tidak didengar. Benarkah surga seorang istri berada di bawah telapak kaki suami? Apa kabar pemirsa? Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda dalam catatan hati perempuan. Ruang berbagi kisah dan tempat menemukan kekuatan di balik setiap luka yang terpendam. Kali ini kita akan mendengarkan kisah dari seorang istri yang begitu tulus mencintai suaminya. Namun balasan yang dapatkan justru adalah sakit hati. Dan seperti apa kisah hidupnya? Mari kita sambut Lisa. Halo Mbak Lisa, apa kabar? Baik. Silakan Mbak duduk. Mbak, terima kasih banyak Mbak sudah hadir di sini mau berbagi kisahnya. Apakah Mbak Lisa sudah siap? Siap Mbak. Silakan Mbak. Awalnya saya menikah dengan suami saya berharap untuk mendapatkan kebahagiaan. Awal pernikahan memang saya selalu dikasih perhatian lebih, kasih sayang lebih. Namun hari demi hari, waktu demi waktu, suami saya berubah. Rani. Pak. Ini ada bonus buat kamu. Makasih Pak. Dan ini buat karyawan yang lain. Tolong nanti kamu bagikan ya. Baik Pak. Oh ya, nggak cuma bonus juga, tapi aku juga akan naikin gaji kamu. Semua karyawan aku naikin. Hah? Serius Pak? Ya, karena aku tahu sekarang apa-apa tuh semakin mahal. Ya ampun, makasih banyak ya Pak. Bapak baik banget deh. Saya senang banget loh Pak, punya bos kayak Bapak. Kok aku merasa dia ini seperti mau mencari perhatian Mas Andre ya? Ya, sama-sama. Ibu, sampai repot-repot bawain teh, sini saya bantu. Nggak usah. Ini rumah saya. Jadi ini tugas saya bukan tugas kamu. Silakan diminum. Saya niatnya cuma mau bantu kok Bu. Wah, 2 juta. Mas, saya mau bicara. Iya, tapi nggak usah lama ya, karena aku masih ada urusan. Sebentar aja kok. Kamu mau ngomong apa? Aku perhatikan kayaknya Rani sekretaris kamu mencoba menggoda kamu deh. Kamu tuh mikir apa sih? Mana mungkin dia goda-godain aku di rumah aku sendiri? Mas mikir aneh-aneh. Oh ya Mas, tadi aku lihat kamu bagi-bagi bonus ke karyawan kamu. Boleh nggak aku minta naikin uang dapur? Soalnya apa-apa naik Mas. Aku jadi susah ngatur duit buat masak. Rani, kamu pinter-pinter aja atur uang itu, ya. Ya itulah gunanya istri. Harus hemat-hemat. Kamu tuh gimana sih Mas? Kamu bisa royal sama pegawai kamu. Sedangkan aku dan keluarga kamu perhitungan. Buat kamu dan anak kita juga, Mas. Kamu tuh gak usah ngatur aku. Ya, udah apa-apa tuh gak usah protes. Saya hanya dituntut sama dia untuk patuh dan tunduk terhadapnya. Karena surga itu ada di telapak kakinya. Ingat ya, surga kamu
ada di telapak kaki aku. Ingat itu. Kalau mengingat kejadian itu, suami saya sering menunjukkan perlakuannya terhadap saya setiap kami selesai belanja mingguan. Oh ya Mbak, perlakuan yang seperti apa Mbak? Tunggu. Bonnya mana? Aku duluan ya Mas, aku mau beresin belanjaan. Aku mau lihat dulu bonnya mana. Mau sampai kapan sih kamu kayak gini Mas? Kayak di dunia cuma kamu deh, suami yang ngecek bon belanjaan istrinya. Kita udah nikah 8 tahun loh, tapi kamu masih gak percaya sama aku. Aku tuh nggak mau sampai kamu tuh hilaf dan berbuat dosa. Kalau kamu tuh ngambil uang aku. Astagfirullahaladzim Mas, demi Allah Mas, aku gak mungkin ngelakuin hal itu. Mana mungkin aku ambil uang suami aku? Rani, manusia itu tempatnya dosa dan hilaf. Ya, aku kayak gini tuh mau jagain kamu aja. Biarin semua itu benar kok. Kamu beresin nih. Udah. Jadi saya lebih memilih untuk mengalah dan lebih memilih untuk ketenangan untuk menjaga mental anak saya, Mbak. Mbak, lagi-lagi istri yang jadi korban perasaan. Maaf ya Mbak ya, apa Mbak terpikir untuk melakukan sesuatu? Mbak terima diperlakukan seperti itu terus? Sebenarnya saya nggak terima. Bahkan suami saya lebih percaya terhadap pegawainya dibanding saya sebagai istrinya, Mbak. Sabar Mbak, sabar. Bro, gua lagi ada proyek besar-besaran nih. Dan nilainya itu bisa miliaran. Ya boleh aja sih kalau memang lu mau join atau mau invest di tempat gua. Tapi mohon maaf ya, kalau misalkan nilainya nggak miliaran, gua nggak bisa bro. Yaudah bro, kalau gitu nanti kita sambung lagi ya. Oke, yuk. Maaf Pak, saya mau minta tanda tangan Bapak buat persetujuan penyewa. Oh, oke. Ini Pak. Duh, Pak Andre, udah ganteng, tajir lagi. Kamu kenapa senyum gitu? Enggak apa-apa Pak. Kamu mau nggak nanti malam temenin saya makan? Yang bener Pak. Iya bener. Mau nggak? Mau Pak. Yaudah kalau gitu kamu siap-siap Ki. Ya udah, saya ambil ya Pak. Oh iya, silakan. Kamu tegar Mbak. Lalu Mbak, tadi kan Mbak menyebutkan anak Mbak. Kalau boleh tahu, anak Mbak ada berapa? Anak saya satu, Mbak. Namanya Noval. Dan perlakuan suami kepada Noval bagaimana Mbak? Sama saja, Mbak. Suami saya tetap perhitungan walaupun itu terhadap anak saya. Mama! Kenapa Papa? Gimana? Sampai aku jebol Mama sih, nggak mau beliin aku sepatu. Sayang, maafin Mama ya. Nanti Mama minta Papa beliin sepatu buat kamu. Kata Papa, duitnya di Mama. Mama yang pelit nggak mau beliin. Aku malu dikatain sama teman-teman, Ma. Mama jahat. Mama pelit. Papa, tunggu. Andi, Iya, Mbak kamu yang jemput Yoga? iya Lina ada urusan di kampung, ada kawinan sepupu. Oh ya, aku doanya anak aku lagi ngambek. Iya. Mas, sepatu Nova rusak. Ya terus kenapa? Hah? Beli sepatu baru?
Kayak gini di Seoul juga masih aman kok, masih bisa. Mas, ini udah 2 kali diperbaiki, Mas. Apa susahnya sih, Mas, nyenengin anak kamu? Dia juga nggak tiap hari kan minta sepatu. Kalau kamu pengen beli sepatu baru, pakai duit kamu sendiri dong. Jangan nyusahin aku. Mas, aku mana ada uang. Kamu aja ngasih pas-pasan. Aku nggak bisa nabung, Mas. Terus kamu nyalain aku? Hah? Kamu ini sebagai istri itu nggak berguna, apa sih? Bisanya nggak mau ngambil duit aku aja. Mas, Ya kamu atur dong. Beli yang murah-murah kayak apa-apa. Boros banget sih kamu. tadi Novel nyalain aku, Mas. Dia bilang aku pelit, Mas. Kamu masa nggak mikirin perasaan aku sih? Urusan rumah tangga itu urusan kamu. Ya, cukup nggak cukup, ya kalau harus cukup. Nggak usah boros makanya jadi orang. Beli sepatu untuk anak saya Noval. Saya menjual barang-barang saya kepada tetangga saya, Mbak. Gimana, Mbak? Ini baru saya pakai kok dua-duanya. Dan aku jualnya murah kok. Ini saya mau deh, 300 kan? Oh iya, 2 300. Iya, sebentar ya. Makasih ya. 300.000 harusnya cukup buat beli sepatu baru yang Novel. Nih, jadi kamu. Apa sih, Mas? Kenapa sih harus kasar kayak gini? Kamu tuh bener-bener keterlaluan ya. Lalu seperti apa? Buat apa kamu jual tas ke tetangga? Hah? Kamu bikin aku malu. Kenapa harus malu, Mas? Ini bukan nyuri atau berbuat kejahatan. Tapi kamu itu gak punya otak. Hah? Kamu tahu, orang sini tuh taunya aku tuh pekerja kontraktor. Orang yang dermawan, yang suka bagian itu. Tapi apa kelakuan kamu? Kamu jual tas ke orang-orang, hah? Kamu bikin nama aku hancur. Iya. Mas tega? Lihat anak kita dipermalukan sama teman satu kelasnya gara-gara sepatunya rusak. Aku nggak akan kayak gini kalau Mas lakuin tanggung jawab Mas sebagai kepala rumah tangga. Aku udah ngelakuin tanggung jawab aku. Itu menurut takaran Mas, bukan takaran aku. Kalau Mas nggak bisa ngasih, gak usah usik aku. Aku cari jalan keluarnya sendiri. Dia menganggap saya sudah berani menantangnya. Jadi Mbak, akhirnya kalian jadi makin sering bertengkar. Bener, Mbak. Malah sekarang soal kecil bisa diributkan. Padahal saya nggak pernah nuntut macem-macem. Saya nggak pernah minta dibelikan apa-apa. Saya hanya menuntut perhatian lebih untuk kebutuhan anak saya. Mbak, kamu tuh ibu yang hebat, kamu ibu yang baik. Saya bisa melihat betapa Mbak mencintai anak Mbak. Tapi Mbak gini Mbak, kebutuhan anak kan banyak Mbak. Terus gimana dong Mbak? Kamu dengan keterbatasan keuangan gimana kamu bisa memberikan itu kepada anak kamu? Saya memutuskan untuk mencari uang sendiri, Mbak. Van, kenapa kamu bayar uang tur anak aku? Tadi wali kelasnya nelpon kalau uang turnya Nova udah dibayar sama kamu. Kemarin anak aku cerita tinggal Noval yang belum bayar turnya. Padahal kemarin kan batas waktu bayar terakhir. Yoga takut kalau Noval nggak ikut. Kebetulan tadi kan aku antar sekolah, jadi aku langsung bayarin. Tapi Van, harusnya kamu gak berbuat hal seperti ini. Aku kan jadi gak enak sama kamu. Kamu lagi ada kesulitan keuangan. Aku cuma mau bantu kamu aja. Bantu apa? Aku kan importir barang-barang home care. Ini bisa jualan online dan gak akan menyita waktu kamu. Tapi Van, aku kan gak punya modal. Nggak pakai modal, kamu bawa aja barang-barangnya. Kalau kejual, baru kamu bayar. Kalau nggak laku, baru kamu balikin. Nggak ada resiko buat kamu. Dan kamu menerimanya Mbak? Iya, Mbak. Saya menerima bantuan dari Fandi. Dia memang sahabat saya, Mbak. Kita tetanggaan dari kecil sudah sangat akrab kayak saudara. Lalu bagaimana setelah itu Mbak? Bisnis Mbak gimana? Apakah berkembang sesuai harapan Mbak? Alhamdulillah, Mbak.
lewat media sosial ada saja yang beli. Mbak seneng banget Mbak. Jadi ini menjadi solusi atas masalah kamu Mbak. Dan pastinya suami kamu seneng dong. Kamu mendapatkan penghasilan tambahan dan gak perlu bergantung hanya dari uang bulanan suami. Sayangnya tidak seperti itu Mbak yang saya dapatkan. Oh, sekarang kamu jualan? Iya mas, laku loh. Ini aja 7 pesanan yang harus dikirim. Terus ada 6 pesanan lagi mas. Berarti kamu selama ini bohongin aku ya? Kamu bilang selalu kekurangan uang. Tapi apa? Ini kamu bisa jualan? Mas, kamu kenapa sih nuduh aku? Lagian juga pengeluaran kan kamu tahu. Bon juga kamu cek terus. Ya, terus uangnya dari mana? Bisa beli barang sebanyak ini? Oh, jangan-jangan kamu itu ngambil ATM aku ya? Hah? Seburuk itu ya mas aku di mata kamu. Aku lakukan ini tanpa modal mas. Zaman sekarang siapa yang mau ngasih modal cuma-cuma? Hah? Nggak ada. Oh, jangan-jangan kamu ini semua dikasih sama Fandi ya? Aku nggak suka ya kamu deketin sama Fandi. Mas, ini cuma bisnis. Aku juga lakuin ini tuh biar kita ada tambahan pemasukan. Terus menurut kamu selama ini aku nggak pernah kasih uang? Kamu sesuka kamu ngasih uang belanjaan ke aku tanpa memikirkan kebutuhan kita. Kamu royal ke orang lain, sedangkan ke istri kamu, hah? Jangan kurang ajar kamu ya. Kamu harus ingat, surga kamu ada sama aku. Mas kalau bilang surga aku di bawah telapak kaki mas. Tapi mas harus ingat, mas gak akan dapetin surga itu kalau mas nyakiti hati aku. Sering suami kamu perlakukan kamu kasar seperti itu? Awal nikah tidak pernah Mbak. Tapi sekarang marah sedikit pipi saya jadi pelampiasannya. Mbak, tadi saya sempat dengar suami kamu cemburu sama Fandi. Benar begitu Mbak? Memang Mbak, bahkan dulu pernikahan saya, Fandi gak diizinkan datang. Duh Mbak, situasi kamu ini makin rumit Mbak. Apalagi kamu sudah menerima tawaran bisnis dari Fandi. Mbak, walaupun saya bisnis dengan Fandi, saya gak berhubungan langsung dengan dia. Dia menugaskan kepala pabriknya untuk mengurus keperluan saya. Saya tahu dia melakukan itu biar tidak menimbulkan masalah baru. Apalagi dalam rumah tangga saya. Cemburu itu buta Mbak. Udah gak ngeliat lagi benar atau salah. Karena itu Mbak, setelah jualan saya semakin laris, suami saya malah semakin marah. Mas mau diapain mas? Mau ngapain mas? Jangan bakar paket aku mas, ini mau dikirim. Mas aku mohon. Kamu kayak gini karena kamu terpengaruh sama Fandi kan? Rasain. Mas kamu jahat. Kamu tega mas sama aku. Fandi! Fandi! Buka pintunya Fandi!
Fandi! Apaan nih? Maksud kamu apa deketin istri aku, ha? Kamu sengaja kan, ha? Kamu sengaja ngadain bisnis ini supaya kamu bisa deketin istri aku, iya kan? Ngaku kamu, ha? Itu semua gak bener. Aku tulus ngebantuin Lisa, gak lebih. Dan kamu tahu kan, kalau aku itu udah punya istri. Kamu tuh gak usah alasan. Kamu pikir kamu punya istri, kamu gak bisa deketin istri aku. Iya. Ngapain aku alasan? Mulut kamu. Cukup, Mas. Aku mohon hentikan, Mas. Kamu tuh cuma salah paham. Aku jadi tahu sekarang. Kenapa kamu tuh belain dia? Karena kamu tuh benar-benar selingkuh sama dia, kan? Kamu pura-pura bisnis bareng sama dia cuma buat kedok. Ngaku kamu. Cukup, Mas. Aku udah nganggep Fandi seperti saudara aku, Mas. Jadi jangan seenaknya nuduh aku. Aku ini suami kamu. Harusnya kamu tuh belain aku. Dan buat kamu ya, kalau kamu sampai deketin istri aku lagi, aku nggak akan segan-segan buat laporin kamu ke polisi. Karena kamu sudah mengganggu rumah tanggaku. Ingat ya. Saya malu, Mbak. Sangat malu sama Fandi. Orang sebaik dia malah dituduh macem-macem. Mbak, apakah Fandi nyalain kamu? Tidak, Mbak. Fandi itu terlalu baik. Dari dulu dia nggak pernah dendam soal apapun. Mbak sudah berkorban banyak loh, Mbak. Udah berkorban perasaan, berkorban bisnis Mbak juga. Dan bagaimana sikap suami setelah itu? Apakah dia menghargai apa yang Mbak lakukan? Sayangnya enggak, Mbak. Kok bisa sih, Mbak? Padahal Mbak udah mengalah kan? Bukan itu jadi kekecewaan saya, Mbak. Ada yang lebih menyakitkan. Sesuatu yang dilakukan suami saya di belakang saya. Kamu mau tante beliin apa? Coklat, cake, ice cream? Ran? Mama! Siniin anak saya. Mbak, tunggu dulu dong, Mbak. Saya cuma bantu jemput aja kok. Ini tugas saya. Saya mamanya, bukan kamu. Saya juga kurang tahu ya, Mbak. Tapi mulai hari ini Mas Andre minta saya buat selalu jemput Noval, ya kan saya? Apa? Kamu panggil suami saya, Mas? Ups. Maaf, Mbak. Maksud saya Pak Andre. Enggak, jangan dong. Aduh. Kasar banget sih. Nanti saya bicara sama suami saya. Kamu gak usah ngurusin anak saya, ngerti? Bukan salah saya dong, Mbak. Saya kan cuma menjalankan tugas. Yaudah yuk, kita pulang ya sayang. Kamu lain kali jangan mau dijemput sama orang lain selain mama. Ngerti? Oke, Ma. Mas, kamu kenapa suruh sekretaris kamu jemput anak kita? Kamu itu lupa atau gimana sih? Anak kamu itu satu sekolah sama anaknya Fandi. Sebegitu ketakutannya kamu ya. Aku udah ngalah loh, Mas. Kamu suruh aku stop bisnis sama Fandi, aku nurut. Ya bukan berarti kamu nggak bisa ketemu sama dia kan? Mana sih HP kamu? Kamu mau cek HP aku? Ya kalau kamu Mas, nggak ada apa-apa ya santai aja dong. sejak kita nikah, kita kan harus hargai kepercayaan kita masing-masing. Dan privasi kita masing-masing kan? Kamu kira aku chattingan sama dia? Itu kan yang kamu cari? Bilang aja chatnya udah kamu hapus kan? Mas, stop nuduh aku ya. Udah berapa kali aku bilang sama kamu, aku nggak selingkuh sama dia. Kalau kamu pengen aku percaya sama kamu hapus nomor dia. Ayo cepetan. Puas?
Udah aku hapus. Oke. Mas, kamu lupa sesuatu? Apa? Kamu kan tadi udah cek HP aku. Sekarang gantian aku mau cek HP kamu. Kamu jadi istri nggak usah kurang ajar ya. Kamu ngapain ngatur-ngatur aku? Kamu itu jadi istri harusnya patuh sama aku. Bukannya nuntut macam-macam. Kamu juga harus ingat, Mas. Kamu sebagai suami tuh nggak boleh nuduh-nuduh aku terus. Sebaik ngomong kamu. Kenapa nggak diangkat? Bawel, ini juga mau angkat kok. Ya, halo Ran. Gimana? Oh, besok pagi ada meeting. Oh gitu, oke. Sampai ketemu besok ya. Bye. Gimana saya nggak curiga, Mbak? Saya juga sempat membuka handphone suami saya saat suami saya sedang mandi. Tapi ternyata dia sudah mengganti password HP-nya, Mbak. Ya Mbak, itu memang sangat mencurigakan Mbak. Tapi kan Mbak juga tidak ada bukti bahwa suami Mbak selingkuh dengan perempuan lain. Bukti itu kan yang kamu cari. Saya memang tidak menemukan di handphonenya, Mbak. Tapi saya semakin yakin saat saya diam-diam datang ke kantornya. Dan kamu menemukan Mbak bukti perselingkuhan itu. Cincin kamu enak juga. Mas bisa aja sih. Pundak kamu kenceng banget loh, Mas. Pantes kamu pusing. Pasti kamu lagi banyak pikirannya. Iyalah, apalagi kalau bukan masalah istri aku di rumah. Kebanyakan nuntut. Sandra kasihan banget sih. Ini ngapain sih? Kasar banget. Mas, kenapa kamu jangan kasarin aku sih? Saya coba menggoda kamu, Mas. Udah apa sih? Aku cuma minta tolong dia buat mijitin aku. Kan aku tuh lagi pusing. Kenapa nggak sama pegawai laki-laki? Kenapa harus dia? Karena dia tuh sekretaris aku bilang tadi. Kenapa emang ya? Rani, yaudah, kamu tunggu dulu deh. Ya udah, aku di luar ya, Mas. Jangan pergi kamu. Urusan kita belum selesai. Bisa! Apa sih, Mas? Kamu tuh udah bikin malu aku di kantor aku sendiri, tau gak sih? Kamu yang permalukan diri kamu sendiri, Mas. Kamu berani melakukan hal seperti itu sama sekretaris kamu di sini. Aku lihat dengan kepala mata aku. Tampar, Mas. Ayo. Tampar, Mas. Tampar. Aku akan perkarakan hal ini, Mas. Sakit, Mas. Lepas. Kenapa sih kayak gini? Kamu tuh maunya apa sih? Maunya apa? Kamu yang selingkuh sama sekretaris kamu. Hubungan kalian sejauh apa, Mas? Jadi kamu nuduh aku selingkuh? Hah? Duduk ada kamu. Apa yang kamu lakukan di dalam tadi, Mas? Kamu berani di kantor kamu kayak gitu, apalagi di luar. Kalian udah check-in? Atau kalian udah jalan-jalan di puncak? Jawab. Jaga mulut kamu. Kamu punya bukti apa? Hah? Kalau aku ngelakuin itu? Jangan-jangan kamu tuh sengaja nuduh aku kayak gini, ya, ngefitnah aku, biar aku tuh nggak ngalangin kamu, ya, sama si Pani. Ya, gitu kan? Mas, aku nggak fitnah. Aku nggak pernah biarin badan aku disentuh sama orang lain. Sedangkan kamu disentuh sama wanita lain. Kamu tuh sangat baik. Dia cuma pegang pundak aku kok. Baik, pundak. Mas, kamu udah punya istri, Mas. Kamu boleh dipegang sama wanita lain. Terus menurut kamu di luar sana gimana? Hah? Aku mana tahu kalau kamu tuh pacaran sama laki orang atau jalan sama siapapun. Mas, ini lagi bahas perbuatan kamu. Kamu
jadi alihin ke aku. Salah kamu, Mas. Kamu yang salah. Terserah kamu mau percaya atau enggak. Pecat Rani, Mas. Kamu gak usah ikut campur urusan aku. Mas, aku udah tinggalin bisnis sampingan aku demi pernikahan kita. Aku sekarang mau kamu lakukan hal yang sama demi pernikahan kita. Mas! 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 Mas, pecat Rani, Mas! Dan suami kamu mau, Mbak, melepaskan Rani sebagai sekretarisnya? Saat itu suami saya tidak menyanggupi atau menolaknya, Mbak. Dan kamu nggak cari tahu, Mbak, ke kantornya? Saya cari tahu, Mbak. Dan hasilnya, Mbak? Ternyata Rani sudah tidak menjadi sekretaris di kantor suami saya, Mbak. Artinya suami kamu masih punya niat ingin menjaga keutuhan pernikahan kamu. Saat itu saya juga merasakan demikian, Mbak. Saya sempat merasa bersalah menuduh suami saya. Mbak, kok bisa segitu yakin bahwa suami Mbak tuh tidak tergoda oleh Rani? Saya hanya perlu mencari tahu kebenarannya, dan saya mendapatkannya. Malam itu, saya melihat suami saya membawa sesuatu. Sikap Mas Andre mencurigakan. Dia menyimpan apa ya? Suami saya menyembunyikan kalung berlian, Mbak. Diam-diam dia menyimpannya di meja rias, biar saya nggak tahu. Kalungnya sangat indah sekali. Pasti mahal harganya. Karena sepanjang pernikahan kami, dia belum pernah memberikan hadiah semewah itu. Mungkin aja suami beli itu buat kejutan buat kamu, buat ulang tahun pernikahan. Saya sangat tahu kebiasaan suami saya, Mbak. Dan itu terbukti keesokan harinya. Terbukti gimana, Mbak? Loh, Mbak. Kenapa, Mbak? Kok malah nangis, Mbak? Kenapa? Saya sakit hati mengingatnya, Mbak. Bayangkan di hari ulang tahun perkawinan kami, suami saya sama sekali gak ingat. Malam itu dia pergi dengan penampilan rapi dan wangi. Mas, Kamu gak usah nungguin aku. Aku akan di luar. mau kemana, Mas? Sejak kapan kamu menginterogasi aku? Pasti dia mau ketemu sama Rani. Aku harus bisa nge-gap mereka berdua. Saya melihat suami saya dengan Rani, Mbak. Perempuan yang katanya tidak ada hubungan apa-apa. Bahkan malah dia romantis di hari pernikahan kami, Mbak. Ajar kamu, dasar wanita penggoda. Kamu apa-apaan sih? Balikin dong. Lisa! Ngapain kamu tampar dia? Kamu bela wanita penggoda seperti dia. Ngajar kamu. Kamu bela dia, Mas. Hah? Dia yang udah nyakitin perasaan aku. Harusnya kamu berpihak sama aku. Kamu yang salah. Aku yang salah.
mata kamu, aku selalu salah, Mas. Dan kamu selalu benar. Bahkan di ulang tahun pernikahan kita, wanita seperti dia. Saya hancur, Mbak. Pengkhianatan suami saya membuat saya tidak percaya tentang cinta. Saya bisa memahami Mbak perasaan kamu. Melihat suami yang kita cintai, lelaki yang kita sayangi, sudah bersama dengan perempuan lain. Yang membuat saya kecewa. Kenapa suami saya lupa di hari pernikahan kami, Mbak? Akhirnya bagaimana, Mbak? Apakah kamu tetap mempertahankan rumah tangga kamu? Buka, Lisa. Kamu ngapain buang baju-baju aku? Buat apa kamu pulang? Balik aja sana sama perempuan itu. Aku ini masih suami kamu. Kamu jangan seenaknya kayak gitu ya. Tapi kamu udah nodai pernikahan kita dengan mesra-mesra sama mantan sekretaris kamu. Semesraan apa sih? Aku tuh cuma makan malam sama dia. Cuma makan malam. Lalu ini apa? Apa hubungannya sih kalung ini sama tuduhan kamu itu? Aku lihat kamu simpan di meja rias, Mas. Pergi kamu dari sini. Gak usah pulang lagi. Balik ke pelukan selingkuhan kamu. Sebenarnya, Mbak, saya ingin cerai dari suami saya. Tapi mau bagaimana lagi? Saya bertahan demi anak saya, Mbak. Saya kagum dengan keteguhan hati kamu, Mbak. Tapi pengorbanan saya sepertinya sia-sia, Mbak. Wanita itu tidak ada berhentinya untuk mengganggu rumah tangga saya dan menggoda suami saya, Mbak. Apalagi yang terjadi, Mbak? Nanti kamu jangan mau dijemput sama yang lain, oke? Ya, Ma. Sekolah yang pintar ya, sayang. Oke. Dadah. Dadah. Halo Mbak Lisa. Masih berani kamu muncul depan saya? Mbak, kamu tuh harusnya jangan nyalahin aku dong. Jangan pegang-pegang. Aku bisa deket sama Mas Andre kan? Karena suami kamu juga terlibat. Semua tentang kamu bukan urusan saya. Yakin, Mbak? Padahal aku mau kasih info penting loh ke kamu. Kenapa suami kamu sampai saat ini masih juga dekat sama aku? Mau tahu nggak? Ini jawabannya. Dibaca dan dicamkan ya, Mbak. Saya pulang dulu. Bye-bye. Apa isi kertas itu, Mbak? Aku nggak kuat, Mbak. Kepercayaan saya ternyata disalahgunakan. Disalahgunakan gimana, Mbak? Bener apa enggak?
sayang. Kenapa kamu jahat Mas sama aku? Kenapa kamu jahat? Kenapa kamu tega? Aku malu tau gak sih? Kamu takut kalau orang-orang tahu kalau kamu hamilin mantan sekretaris kamu. Nggak mau aku. Kamu ngomong. Kita bahas semuanya. Dia menghamili selingkuhannya. Astaga Mbak. Mbak, kali ini gimana Mbak? Apakah kamu masih memaafkan dia? Mbak, istri mana yang bisa memaafkan kalau suaminya sudah menghamili perempuan lain? Saya nggak mungkin maafin. Akhirnya Mbak, kamu menyerah juga dengan pernikahan kamu. Bener Mbak, saya berniat menyudahinya. Saya juga nggak mau anak saya tumbuh dengan figur ayah yang sudah serusak itu. Ya Mbak, saya paham. Masih berat Mbak. Tapi kamu melakukan perbuatan yang benar Mbak. Saya juga berpikir yang sama dengan Mbak. Kesabaran saya sudah habis. Tapi perempuan itu Mbak, seperti gak henti-hentinya ingin menyakiti hati saya. Ya. Kamu ngapain kesini? Masa kamu masih nanya sih tujuan aku kesini apa? Kan kamu lihat aku bawa koper, tas. Masa nggak ketebak sih aku ngapain kesini? Kamu mau pindah ke sini? Enggak ya? Selama aku masih di sini, kamu nggak bisa untuk tinggal di sini. Ngerti? Aku nggak peduli sama keputusan kamu. Semua ini kan keputusannya suami kamu. Ups, maksud aku suami kita. Rani! Empuk banget. Keluar kamu dari sini. Ini rumah aku. Kamu nggak diterima di sini ya? Mbak, kamu lupa ya? Aku kan lagi hamil anaknya Mas Andre. Kalaupun aku nggak diterima di rumah ini, itu bukan keputusan kamu, tapi keputusannya Mas Andre. Lagian aku tuh bingung deh Mbak sama kamu. Aku kan lagi hamil anaknya Mas Andre nih. Tapi kok kamu masih betah sih tinggal di rumah ini? Kamu perempuan nggak punya harga diri ya? Oh, ampun Mbak, kata-kata kamu tuh nusuk banget loh. Tapi sayangnya aku nggak peduli. Aku cuma minta tanggung jawabnya Mas Andre di sini, ngerti? Silakan kalau kamu mau di sini. Tapi setelah aku pergi, selama aku masih di sini, aku yang harus kasih izin siapa yang boleh tinggal di sini, ngerti? Keluar, keluar! Pantas dikasarin gitu, Mbak! Mbak, lepasin dong Mbak, sakit. Lepasin! Tolongin aku Mas, istri kamu tuh nyakitin aku. Kamu tahu kan, aku lagi hamil anak kita. Nanti kalau kenapa-napa gimana? Kamu tuh apaan sih? Kamu tuh kalau mau marah sama aku aja, jangan sama dia dong.
Dia tuh lagi hamil anak aku. Kamu lupa mas, kita lagi di mana? Kita belum resmi bercerai. Ini masih rumah kita mas. Kamu bela wanita ini yang ingin merebutnya dari aku. Aku nggak ngerebut kok Mbak. Aku mau berbagi rumah sama kamu. Aku ingin berbagi. Bisa biasa aja nggak kamu ngomongnya? Aku nggak mau banyak bicara mas. Hanya bisa ada satu perempuan yang tinggal di sini. Kamu pilih aku atau dia? Kamu nggak bisa neken aku kayak gini. Jawab mas. Kamu nggak bisa milih. Pilih aku atau dia? Dia memilih perempuan itu, Mbak. Saya dicampakkan dari rumah saya sendiri oleh suami saya. Dia tetap memilih perempuan itu. Dasar tuh laki-laki. Padahal kamu udah kasih kesempatan dia, bukannya memperbaiki diri. Saya juga sadar suami saya sudah tidak mencintai saya. Bahkan di ujung perceraian kami pun dia nggak peduli hidup saya gimana di luaran. Tapi kan itu ada harta gono gini, Mbak. Ada hak kamu di situ, di rumah kamu itu. Kamu kan menikah secara resmi, bukan seperti mereka. Lebih baik saya pergi, Mbak. Untuk apa lagi saya bertahan kalau hidup saya nggak tenang seperti ini? Dan anak kamu, Mbak, bagaimana? Kamu tidak mungkin dong melepaskan dia. Tentu saya tidak akan melepaskannya, Mbak. Nanti mama beliin es krim. Oke, Mesti Ma. kamu mandi tapi. Sayang, Papa. Hari ini kamu pulang sama Papa ya. Udah, kamu sekarang masuk mobil. Mas, sini sayang. Udah yuk, nanti tante beliin es krim. Ayo. Mas, mau dibawa kemana Noval? Aku mau pindah sekolah Novel. Kenapa emang? Kenapa kamu mindah Noval, Mas? Ya, dia juga anak aku. Kamu mau join aku dari anak aku? Dia itu nggak butuh ibu macam kamu. Ngerti kamu? Jadi menurut kamu, dia butuh ibu seperti selingkuhan kamu? Aku nggak rela, Mas. Anak aku diasuh sama wanita yang nggak punya moral seperti dia. Jaga mulut kamu ya. Mas, aku cuma mau anak aku. Itu hak aku, Mas. Dia juga anak aku. Emang kenapa sih? Tapi aku mau Noval. Aku nggak mau anak aku diasuh sama dia. Isi kamu. Laki-laki macam apa kamu? Ini bukan urusan kamu. Ini sudah urusan aku. Dia sudah kayak adik aku. Sekali lagi kamu sakitin dia, kamu berhadapan sama aku. Noval, Mas, jangan bawa Noval. Mas, aku nggak mau nih kita sama selingkuhan kamu, Mas. Kita lihat aja nanti keputusan pengadilan seperti apa. Kenapa sih? Kamu nggak usir aja wanita itu dari rumah kita? Lunjak kamu ya? Lagian itu harta gono gini kan, Mas. Jadi aku masih punya hak setengah dari rumah itu. Kenapa nggak dipermudah aja sih, Mas? Kamu nggak mungkin ngurus Noval. Biar aku aja, Mas. Gak minta rumah itu dan harta gono gini. Aku cuma minta Noval sama aku. Mas, 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 anak saya, Mas, Mas. Dia setuju dengan penawaran kamu. Tentu, Mbak. Saya tahu kerakusannya soal duit. Mas Andre lebih mementingkan duit dari apapun, termasuk anaknya. Dan gimana perkembangan pengadilan, Mbak? Kami sudah putus cerai, Mbak, dan hak asuh Noval jatuh ke tangan saya. Alhamdulillah, Mbak. Kamu pasti senang, Mbak. Ini kan yang kamu inginkan? Iya, Mbak. Tanpa dia, saya nggak mungkin bisa hidup. Iya, Mbak.
Dan bagaimana dengan suami kamu? Akhirnya dia menikahi tuh selingkuhannya. Sebenarnya saya tidak tahu pasti. Tapi dari tetangga, saya dengar mereka tinggal serumah. Apalagi setelah yang terjadi sama mantan suami saya, Mbak. Kenapa, Mbak? Apa yang terjadi? Jadi Mas Andre gak lama setelah kami resmi cerai, dia kecelakaan kerja. Dia jatuh dari lantai 2, kena tulang punggungnya. Dia harus di kursi roda, Mbak. Rani, Ran, aku bisa minta tolong sama kamu nggak? Aku mau minum nih, tolong ambilin gelasnya dong. Ya ampun Mas, itu gelasnya ada di atas meja. Kamu ambil sendirilah, kan bisa. Iya, cuman masalahnya gelasnya kotor. Kamu bisa nggak tolong cuciin? Ya udah, tinggal cuci aja di wastafel. Susah banget sih. Itu gimana sih? Kamu kan harusnya ngurusin aku. Sayang banget sih kamu. Nih minum. Kamu itu kan udah aku kasih tinggal di sini. Semua kebutuhan kamu udah aku penuhin. Kenapa kamu tega sama aku kayak gini sih? Rani. Sakit banget. Mas tolongin aku Mas. Sakit banget. Mas. Sakit banget. Rani pendarahan, Mbak. Hah? Keguguran, Mbak? Iya, Mbak. Sebenarnya sedih saat saya mendengarnya. Mbak, apakah kamu sudah bisa memaafkan mantan suami kamu? Kalau memaafkan, saya pasti sudah lakukan, Mbak. Apakah dia minta baikan lagi? Itu tidak mungkin, Mbak. Dia sudah pernah memintanya baru-baru ini. Tapi cinta saya sudah habis untuk dia. Sekarang ini hanya anak saya, dunia saya, Mbak. Kamu pasti bisa, Mbak. Kamu perempuan tangguh. Saya yakin kamu pasti bisa kan membesarkan anak kamu mandiri. Insya Allah, Mbak. Apalagi saya sudah mulai bisnis lagi, dibantu Fandi dan istrinya. Dan bisnisnya saya pun makin berkembang. Alhamdulillah, Mbak. Ini adalah jawaban atas doa-doa kamu, Mbak. Setelah merasakan kepahitan pernikahan terlalu lama, akhirnya, Mbak, kamu sekarang bisa merasakan kebahagiaan. Saya doain ya, Mbak Lisa. Bisnis kamu sukses, kamu bahagia dengan anak kamu. Terima kasih, Mbak. Saya sangat berterima kasih sekali. Sudah dikasih kesempatan menceritakan hidup saya. Terima kasih juga, Mbak Lisa. Pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan kisah inspiratif ini. Sampai jumpa lagi dalam kisah-kisah lainnya yang penuh pelajaran hidup tentang kita, perempuan Indonesia.